Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Jeffrey Razi Utasud dan MPN 1905160406, Darul Irsyad 1905160456, Reza Al-Afan Syahrin 1905160407 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Laporan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, atau hal ini lebih spesifik dengan unit pelaksana proyek. Profil PLN secara umum. Sejarah PLN Persero bermula pada tanggal 27 Oktober 1945, di mana Presiden Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW. Perusahaan berkembang melewati beberapa fase perubahan dengan bentuk hingga pada tahun 1994 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23/1994 menjadi perusahaan perseroan atau PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN Persero berdasarkan Akta 199 tanggal 30 Juni 1994 dari Sucipto, seorang notaris. Sepanjang 75 tahun perjalanan, PT PLN Persero telah berhasil menjadi salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia sebesar 1.630 triliun berdasarkan laporan PT PLN Persero pada tahun 2021 setelah diaudit. Bersamaan dengan itu, melantik dua perusahaan listrik negara, PLN sebagai perusahaan listrik negara dan perusahaan gas negara atau PGN sebagai pimpinan penyediaan gas. Pada tahun 1972, keputusan pemerintah nomor 18 menetapkan status perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan listrik negara dan pemegang usaha atas ketenaga listrikan atau PKUK yang bertugas memproduksi tenaga listrik untuk pelayanan umum. Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk melakukan penyediaan tenaga listrik, sejak tahun 1994 status PLN berubah menjadi perusahaan umum, menjadi perusahaan patungan atau persero, dan menjadi PKUK dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hingga saat ini. Adapun hasil yang telah diperoleh dari proses wawancara dengan salah satu pegawai yang berada di bagian K3 atau disebut dengan pengendalian keselamatan, kesehatan lingkungan dan keamanan di perusahaan ini memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, apakah program keselamatan kerja tersedia? Jawabannya iya. Yang dimana dengan kondisi di mana perusahaan memiliki program K3 yang memadai. Adapun kriteria yang telah disusun secara periodik dan terus dievaluasi secara berkala. Adapun penyebab yang timbul dari kegiatan ini yakni karyawan mampu dapat melakukan pencegahan resiko akan timbul jika terjadi kecelakaan kerja. Adapun akibat yang timbul adalah terciptanya tujuan perusahaan dalam memberikan pelatihan terhadap karyawannya. Apakah kebijakan dan ketetapan keselamatan dan kesehatan kerja ini didokumentasikan? Jawabnya iya. Kondisi kebijakan dan ketetapan keselamatan dan kesehatan kerja ini didokumentasikan.
Kriterianya adalah dengan didokumentasi ketetapan serta kebijakan, diharapkan karyawan dapat memperhatikan setiap ketentuan yang sudah dibuat. Adapun penyebab dari program ini, yakni karyawan dapat mengetahui peraturan serta SOP jika terjadi kecelakaan kerja. Akibatnya, karyawan dapat mengevaluasi serta dapat melakukan tindakan pencegahan atau pertolongan pertama pada saat kecelakaan kerja terjadi. Tiga, apakah perusahaan memiliki komunikasi bahaya kerja? Iya. Kondisi perusahaan memiliki komunikasi bahaya kerja. Kriteria komunikasi berguna memberitahukan karyawan untuk selalu berhati-hati dalam melakukan tugas untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi. Penyebab komunikasi bahaya diciptakan untuk melindungi seluruh karyawan perusahaan. Akibat karyawan dapat mengetahui akan bahaya yang akan terjadi dikarenakan karyawan sudah mengetahui bahaya tersebut melalui simbol bahaya yang ada. 4. Apakah karyawan mengetahui adanya material yang berbahaya? Iya. Kondisi, apakah karyawan mengetahui adanya material yang berbahaya? Kriteria, material berbahaya merupakan suatu benda yang keberadaannya dapat mengancam seseorang jika terkena kontak fisik maupun non-fisik. Penyebab, material berbahaya terkadang tidak disadari oleh karyawan. Akibat, karyawan dapat mengetahui terhadap indikasi material berbahaya, serta dapat melakukan pencegahan agar tidak terkena efek dari material tersebut. 5. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai? Ya. Kondisi, apakah karyawan mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai? Kriteria, pelatihan meliputi penanganan kecelakaan kerja untuk memitigasi serta memperkecil kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi semakin membesar. Penyebab, pelatihan berguna untuk mencegah potensi kecelakaan kerja yang terjadi untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi. Akibat, karyawan mampu melakukan penanganan utama kepada korban saat menunggu pertolongan dari tim. 6. Apakah karyawan dilatih untuk menggunakan peralatan perlindungan? Iya. Kondisi, apakah karyawan dilatih untuk menggunakan peralatan perlindungan kerja? Kriteria, karyawan dilatih untuk menggunakan alat pelindung sebagai untuk melindungi karyawan selama berada di wilayah perusahaan maupun proyek. Penyebab, alat pelindung berfungsi untuk melindungi karyawan selama proses kerja. Akibat, karyawan mampu mengoperasikan alat pelindung secara maksimal saat berada di wilayah perusahaan maupun proyek. 7. Apakah perusahaan menyediakan tempat kerja yang memadai? Iya. Kondisi, perusahaan menyediakan tempat kerja yang memadai. Kriteria, tempat kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta diukur setiap potensi dari tata letak untuk dapat mempercepat jalur evakuasi saat terjadi bencana. Penyebab, tata letak peralatan kantor sudah disesuaikan berdasarkan potensi dari setiap penempatan yang telah ditentukan. Akibat, tempat kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta diukur setiap potensi dari tata letak untuk dapat mempercepat jalur evakuasi saat terjadi bencana. 8. Apakah perusahaan menyediakan perlindungan yang memadai bagi karyawan? Ya, perusahaan menyediakan tempat kerja yang memadai. Kriteria, tempat kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta diukur setiap potensi dari tata untuk dapat mempercepat jalur evakuasi saat terjadi bencana. Tata letak peralatan kantor sudah disesuaikan berdasar potensi dari setiap penempatan yang telah ditentukan. Akibat, tempat kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta diukur setiap potensi dari tata letak untuk dapat mempercepat jalur evakuasi saat terjadi bencana. 9. Apakah setiap peralatan memiliki petunjuk manual cara penggunaannya? Setiap peralatan mempunyai manual book untuk membantu karyawan dalam pengoperasian peralatan pelindung.
Sebagai antisipasi, karyawan dilengkapi manual book untuk memudahkan pengoperasian. Karyawan diharapkan mampu mengoperasikan peralatan secara maksimal ketika terjadinya kecelakaan kerja. Apakah karyawan diwajibkan menggunakan petunjuk manual tersebut sebagai pedoman dalam mengoperasikan peralatan tersebut? Ya, karyawan diwajibkan menggunakan petunjuk manual tersebut sebagai pedoman dalam pengoperasian peralatan tersebut. Adapun kriteria manual book disesuaikan dengan cara penggunaannya, memastikan berfungsi dengan baik. Apabila terjadi kecelakaan, karyawan dapat mengoperasikan secara normal. Kesimpulan, perusahaan mengambil kebijakan yang dapat untuk menerapkan kebijakan yang berlaku di wilayah perusahaan. Program keselamatan dan kesehatan kerja berguna untuk memperkecil kecelakaan terjadi serta memberi pertolongan pertama sembari menunggu petugas medis serta pihak terkait datang. Rekomendasi, perusahaan dapat membuat program keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan secara jelas dan struktur, serta dipersiapkan dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal dan seluruh karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih.